Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Jami As-Sakinah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-23 di bulan Safar 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2024. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, salah satu buah karya dari Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid. Taib. Dan kita masuk pada pembahasan bab yang baru setelah sebelumnya di pertemuan 2 pekan yang lalu kita ngebahas tentang masalah fadlul ilm, keutamaan ilmu. Ilmu itu menjadi nutrisi ya untuk membuat hati kita tuh menjadi baik, jemaah. Dan di pembahasan kesempatan siang hari ini kita akan masuk pada bab anwa'ul qalbi wa aqsamuhu. Ya. Bab yang berkaitan dengan masalah hati, pembagian hati dan macam-macamnya seperti apa. Ya, kemudian terapi-terapinya ketika hati yang ada pada diri kita bukan hati yang baik. Seperti apa ya yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan, dan juga hati kita, jemaah, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya aktivitas ya tangan, kaki atau anggota tubuh kita yang secara zahir saja yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, ternyata termasuk ya hati kita, amalan hati kita pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kedudukan hati itu luar biasa. Ya, sampai-sampai banyak ulama mengatakan kal malik al-mutasarrif fil junud. Ya. Hati itu diibaratkan seperti raja, jemaah. Ya. Yang dia memainkan peranan untuk mengatur semua pasukan buat semua anggota tubuhnya. Ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita ini pasti berasal dari perintah hati. Masya Allah. Berarti kan ini sangat vital ya, kedudukan hati. Ya. Dan hati mempergunakan mereka sekehendak dirinya. Ya, jadi menggerakkan semua anggota tubuh kita ya, dari mulai kaki, tangan, ya mata dan sebagainya, itu tidak lain adalah hati. Makanya diibaratkan hati itu adalah raja, jemaah. Makanya ketika baik hati seseorang, maka baik pula amalnya. Ya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, ketahuilah bahwa saya sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini kondisinya baik, maka akan baik pula kondisi jasad atau fisik kita, amal perbuatan kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Begitu sebaliknya, kalau kondisi ya hati kita ini buruk, maka buruk pula ya semua anggota tubuhnya. Artinya hal yang dilakukan oleh anggota tubuh pun akan mengikuti buruknya kondisi hati. Nah, tidak lain segumpal daging itu adalah hati, jemaah. Masya Allah. Di sini kemudian Syekh Ahmad Farid mengatakan, makanya perlu bagi kita untuk memberikan perhatian ya yang lebih terhadap kondisi hati kita. Nah, pembahasan berikutnya Syekh Ahmad Farid ya membagi kondisi hati itu menjadi beberapa macam, aqsamul qulub. Macam-macam kondisi hati. Ya, yang pertama disebut dengan al-qalbul sahih. Ya, al-qalbul sahih. Hati yang sehat atau hati yang selamat. Ini tentu menjadi harapan kita semua nih.
Ya, hati yang dimana kondisinya itu sangat respon terhadap perkara-perkara ibadah. Ya, Masya Allah. Nah, hati yang menjadikan seseorang itu gemar untuk melakukan ibadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, hati yang terhindarkan, kalau kita lihat dari definisi yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid di dalam kitabnya ini, ya, yang disebut dengan hati yang selamat adalah hati yang terhindar dari segala bentuk syahwat. Yang dimana syahwat ini umumnya akan menggiring seseorang untuk melakukan pelanggaran, ya, atas syariat Allah, apakah berupa perintah ataupun larangan-larangan Allah. Nah, hati yang selamat, dia selalu tuh ya berusaha untuk menyelaraskan apa yang dia lakukan itu dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, begitu juga apa yang dia jauhi tidak lain ya dasarnya adalah apa-apa memang yang Allah sudah larang di dalam syariatnya, maka dia jauhi. Ya, itulah kondisi di mana hati seseorang sehat. Hati yang terhindar dari segala bentuk syahwat yang melanggar perintah dan juga larangan Allah. Serta terhindar juga dari yang namanya perusak-perusak hati, yaitu syubhat. Ya, bukan hanya syubhat sebenarnya. Ya, pasangan atau pelengkap dari syubhat yang sering mengotori hati manusia tidak lain adalah syahwat. Syubhat dan syahwat. Nah, dalil yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid terkait dengan hati yang selamat ini adalah surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai ke-89 sampai dengan ayat 89. Ayat yang sering kita dengar dan ana yakin ya kita semua ya mungkin sudah menghafalnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ketika harta dan anak-anak kita tuh enggak akan bisa memberikan manfaat. Ya, kecuali yang nanti akan bisa memberikan manfaat di saat kita menghadap Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang nanti datang menghadap Allah Subhanahu wa taala itu dengan keadaan kondisi hatinya selamat. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Yaitu tadi ya, hati yang terhindar dari segala bentuk syahwat yang melanggar perintah dan larangan Allah, dan dari segala bentuk syubhat yang menghalangi kebaikan hati itu sendiri. Ya, jadi yang bisa merusak hati kita tidak lain adalah ya tatkala memperturutkan syahwat ataupun dirusak hati kita oleh syubhat. Ya, otomatis orang-orang yang hatinya selamat, ibadahnya yang dia kerjakan tidaklah dia kerjakan kecuali dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cintanya untuk Allah, ketaatannya untuk Allah, tawakalnya, kebergantungannya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu adalah orang-orang yang hatinya rusak, jemaah. Orang-orang yang hatinya tidak sehat atau tidak selamat. Kenapa? Karena ternyata dia tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada selain Allah, kepada benda-benda pusaka, ya, kepada jimat, ya, atau benda-benda yang dikeramatkan. Otomatis hatinya akan bergantung kepada selain Allah, kepada benda-benda tersebut. Ya, maka kondisi yang seperti ini menjadikan seorang hatinya menjadi rusak. Ya, taib. Nah, orang-orang yang hatinya selamat, ya, kondisi pembagian hati yang pertama, orang-orang yang hatinya sehat, hatinya selamat, dia akan senantiasa ya bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu artinya ar-ruju', kembali ke jalan Allah. Yang diawali dengan meninggalkan semua maksiat yang dia kerjakan. Ini jemaah. Ya, kalau dalam konteks orang-orang zaman sekarang, sebenarnya apa yang selama ini viral dengan istilah hijrah. Ya, hijrah. Yang tadinya ya dia berada di dunia hitam, ya Masya Allah, kemudian jadi orang baik. Ya, maka kemudian dia mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana sekarang sudah hijrah, kan gitu ya. Nah, taib. Sebenarnya makna yang lebih mendalam lagi dari kata hijrah, yang lebih mendalam dibandingkan kata hijrah tidak lain adalah taubat. Taubat. Cuma pertanyaannya kenapa Ustaz? Kok enggak kurang disenangi istilah taubat? Justru yang viral itu istilah hijrah. Masya Allah. Dan ini fenomena yang cukup menggembirakan. Cuma memang kita mesti pahami hijrah itu tidak hanya sebatas lifestyle. Tapi dia adalah salah satu bentuk ibadah. Yang dimana seorang berkomitmen
untuk tidak kembali lagi tuh ya kepada jalan keburukannya, tapi justru dia kembali ke jalan Allah karena fitrahnya manusia itu semua bersih jemaah. Ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap ya anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Makanya asalnya kita ini orang baik. Semua kita baik jemaah. Ya, Masya Allah. Makanya tatkala kita hijrah kita kembali kepada fitrah kita. Nah, hijrah ini sebenarnya makna yang lebih mendalam adalah taubat jemaah. Cuma kenapa jarang digunakan istilah taubat? Justru yang viral hijrah. Ya karena kalau hijrah ini ya keren lah ya. Keren, iya makanya ada festivalnya kan. Sampai ada festivalnya jemaah hijrah. Ya. Coba kalau dibilang taubat atau dipakai diksi atau istilah taubat. Waduh, boleh jadi akan komplain. Emang anak pendosa banget Ustaz tuh kan gitu kan. Jadi makanya senangnya hijrah walaupun ya boleh saja ya. Nah orang-orang yang hatinya sehat tuh senantiasa dia semangat untuk terus memperbaiki taubatnya, hijrahnya, ketaatannya, rasa takutnya maupun harapannya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang hatinya selamat tuh selalu memperhatikan kondisi hatinya untuk tetap baik ya, khusus tatkala beribadah kepada Allah. Hanya orang-orang yang memiliki rasa takut cukup besar atau sangat besar kepada Allah yang bisa menjadikan dirinya khusyuk di dalam sholat. Kan gitu ya. Masya Allah. Jadi seluruh amal murni dipersembahkan buat Allah semata atau untuk Allah semata. Itulah kondisi orang-orang yang hatinya selamat. Dan sebaliknya dia benci tuh. Ya, dia benci dengan keburukan-keburukan, ya, dengan maksiat, dengan dosa. Dan itu didasari karena Allah, bukan karena personalnya jemaah. Enggak. Ya, Masya Allah. Taib. Selain itu, hati ini akan terlepas, beliau katakan, dari sikap tunduk pada setiap pihak yang memusuhi utusan-utusan Allah, di antaranya Rasul kita Muhammad SAW. Otomatis orang-orang yang hatinya selamat itu adalah orang-orang yang cinta dengan sunnah Nabi SAW. Oh iya, ya dia pasti akan senang dengan orang-orang yang semangat di dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya karena ketundukannya pasti orang-orang yang hatinya selamat, dia akan tunduk terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, sunnahnya sangat dicintai. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Tuh. Allah dan Rasulnya sudah menetapkan syariat-syariat yang harus kita jalani. Kalau berupa perintah maka kita laksanakan, berupa larangan kita jauhi. Ya, dan semua telah lengkap, telah sempurna. Seiring dengan ya Nabi juga pernah mengatakan, ya ma baqiya syai', tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatkan kita ke surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Wa qad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi seiring dengan turunnya ayat firman Allah dalam surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya telah aku sempurnakan hari ini ya agamaku untuk kalian dan aku ridha ya bahwasanya ya Islam itu sebagai agama untuk kalian. Aku sempurnakan juga kata Allah nikmat-nikmatku kepada kalian dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kondisi orang-orang yang hatinya sehat itu memiliki ciri-ciri jemaah. Ya, di antaranya orang-orang yang hatinya sehat itu hati yang senantiasa mendorong pemiliknya agar kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Ya, sebagaimana terdesaknya orang yang bergantung kepada kekasihnya. Masya Allah. Ya, sehingga cinta kekasih itu cinta Allah membuatnya nggak lagi butuh kepada cinta yang lain jemaah. Nah, di buku kita ada di halaman, di buku Anda cetakan lama nih, 36. Ya. Di buku Antum halaman berapa? 31. Masya Allah. Anda cetakan pertama jemaah. Ya, di halaman 31 tanda-tanda hati yang sehat. Masya Allah. Nah, jadi hatinya senantiasa mendorong pemiliknya untuk senantiasa kembali kepada Allah. Ya. Taib. Dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia benar-benar pasrah kepada Allah. Dan dia merasakan kelezatan tatkala dia bisa beribadah kepada Allah. Dan ini kita bisa lihat dari kisah-kisah para salaf kita terdahulu yang luar biasa.
bagaimana hati mereka kondisinya sangat sehat. Ya, seperti yang dicontohkan oleh sosok tabi'in yang bernama Urwah ibn Zubair. Ya, tatkala beliau memang diputuskan oleh seorang dokter, ya hasil observasi mengenai kondisi kesehatan yang semakin memburuk, dia harus diamputasi, jemaah. Ya. Maka lihat luar biasa cintanya kepada Allah yang begitu besar, menjadikan beliau tidak merasakan sakit di saat kakinya itu diamputasi. Makanya tatkala diamputasi dia katakan, tatkala memang harus diamputasi, beliau katakan, silakan potong kaki saya di saat saya sedang melaksanakan sholat. Allahu Akbar. Namun sebelumnya sang tabib mengatakan, ya kami akan memberikan engkau sebuah cairan yang menjadikan dirimu enggak sadarkan diri. Ya, bagaimana mungkin aku mau melakukan sesuatu yang menjadikan aku tidak mengingat Allah lagi? Tidak merasakan kebergantungan hati dengan Allah. Oh iya, pingsan. Gak mau beliau kayak gitu. Engkau laksanakan, silakan potong. Cuma saat aku sholat. Gak usah diberikan bius dan semacamnya. Masya Allah. Ini gambaran orang-orang yang hatinya begitu luar biasa. Jemaah. Kebergantungannya kepada Allah begitu besar. Ya, sampai-sampai dia tidak lagi merasakan sakit. Ya, andai pun merasakan sakit, itu sakit yang tidak membuat dirinya sampai teriak-teriak dan sebagainya. Ini luar biasa, jemaah. Begitu pula ciri kedua, ketika hati, ya, kondisi hati seseorang itu sehat atau ya selamat, maka orang ini pasti akan sensitif. Ya, tatkala dia kehilangan momen-momen di saat dia melakukan ibadah yang sudah rutin dia kerjakan. Kalau dalam bahasa di buku kita, ya, ketika hati kehilangan waktu untuk melakukan wirid. Wirid itu adalah bagian dari rutinitas kita di saat kita membaca Al-Quran. Misalnya kita tuh punya kebiasaan per hari setengah juz. Ya, sebelum atau sesudah sholat, misalnya sholat subuh kah, maka aktivitas yang sudah biasa kita kerjakan dengan setengah juznya kita tiap harinya itu, sebelum atau sudah sholat, itu disebut wirid. Orang-orang yang hatinya sehat, tatkala dia kehilangan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas ibadah yang biasa dia kerjakan tersebut, yang disebut dengan wirid, maka hatinya merasa gelisah, jemaah. Masya Allah. Dia merasakan sakit melebihi sakitnya orang yang tamak tatkala kehilangan dunia. Masya Allah. Padahal biasa kita akan nanya nih, Ustadz, emang sebenarnya wirid-wirid yang kita lakukan sehari-hari, misalnya dari bacaan Al-Quran, zikir pagi petang yang kita rutinkan kita baca, itu menjadi wirid disebutnya. Ya, emang secara hukum fikih apa, Ustadz? Ya, biasanya banyak jemaah bertanya begitu. Maka Ustadz menjelaskan kesimpulannya adalah sunnah. Nah, biasanya kan kalau sudah dapat kesimpulan hukumnya sunnah, gimana respon hati kita? Berarti kalau Anda nggak kerjain aman, gitu. Karena sunnah, nggak wajib. Kalau sunnah kan nggak berkonsekuensi ketika kita nggak kerjakan mendapatkan dosa, kan gitu ya. Nah, tapi beda dengan orang-orang yang hatinya begitu luar biasa, hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya selamat. Dia justru merasakan sakit di hatinya. Di saat dia kehilangan ya kesempatan untuk melakukan amalan yang sebenarnya secara status hukum fikihnya itu sunnah saja, Pak. Loh iya. Ya sebagaimana seorang yang tatkala dia sakit hatinya kehilangan harta. Makanya kita dapati orang-orang yang hatinya sehat di kalangan sahabat, tabi'in. Ya, di antaranya laula akhta Abdullah ibn Umar tatkala terlalu asyik ngelihat kebun kormanya yang lagi panen. Ya kan kita asyik ya kalau misalnya lagi menikmati kebun korma yang lagi panen dengan buah-buahnya yang ranum atau ya kebun apapun lah. Ya saking asyiknya menikmati ranumnya buah-buah yang sedang panen, akhirnya ketinggalan. Ya, takbiratul ihramnya imam. Dia tetap bisa sholat berjamaah, cuma takbiratul ihramnya ketinggalan. Masya Allah. Maka orang-orang yang benar-benar hatinya luar biasa sehat, luar biasa bersihnya, mereka menghukum dirinya tuh. Ya, dengan cara apa? Ya dia sadar, oh berarti ini menjadi penyebab saya terlalaikan dari melaksanakan sholat secara tepat waktu untuk mendapatkan ya takbiratul ihramnya imam. Maka dia sedekahkan tuh kebun kurmanya. Allahu Akbar. Atau dia hukum dirinya dengan melaksanakan ya sholat sunnah yang jumlah rakaatnya sangat banyak. Ini kondisi orang-orang yang hatinya sehat kayak begitu jemaah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga cirinya hati yang merindukan ibadah. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah kita masuk kategori orang yang Allah karuniakan hatinya ini bersih, hatinya sehat kondisinya, al-qalbus sahih,
ya hati yang sehat, maka kita tinggal melihat parameter-parameter yang disampaikan oleh beliau nih. Yang ketiga, hati yang sehat itu adalah yang tatkala dia selalu merindukan ibadah. Seperti halnya ya orang yang lapar, dia pasti punya hasrat yang gede, yang besar untuk bisa makan dan minum. Ini jemaah. Seberapa besar hasrat kita di dalam beribadah kepada Allah, ya, maka itu menggambarkan suasana atau kondisi hati kita. Kalau ternyata besar sekali nih hasrat atau keinginan kita, ghirah kita, semangat kita dalam beribadah kepada Allah, maka ini menggambarkan kondisi hati kita adalah hati yang sehat. Masya Allah. Ya, bahkan Yahya ibn Mu'adz mengatakan, beliau berkata, ya, siapa yang bahagia tatkala dia mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, dasarnya tentu kecintaan kepada Allah, maka menjadi prioritas amal ibadahnya. Maka segala sesuatu itu akan menjadi bahagia untuk melayani dirinya. Masya Allah. Ini ungkapan Masya Allah jemaah. Orang sekarang bilang nih daging jemaah. Siapa yang bahagia tatkala dia mengabdi, beribadah, menghamba kepada Allah, ya, maka segala sesuatu Allah akan jadikan dirinya pun bahagia untuk melayani diri orang tersebut. Ini semua. Ya. Taib. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat pengabdian Nabi kepada Allah yang luar biasa. Ibadahnya Nabi kepada Allah yang sangat luar biasa. Makanya gak heran kalau kemudian Allah jadikan orang-orang sekelilingnya itu benar-benar melayani Nabi dengan pelayanan yang maksimal. Para sahabat bagaimana? Kesetia kawanan beliau, mereka kepada Nabi, itu kan gak ada duanya cuma. Setiap Nabi punya hawari, punya pengikut setia. Nabi Isa punya pengikut setia, Nabi Musa begitu juga, dan nabi-nabi yang lain. Tapi kesetiaan kesetiaan para sahabat Nabi selain sahabat Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa dibandingkan dengan keutamaan yang ada pada diri sahabat Nabi SAW. Kesetiaan para sahabat Nabi itu luar biasa, total, maksimal. Apapun mereka pertaruhkan untuk membela Nabi SAW. Kan gitu ya. Kita sering dengar kisah-kisah heroik di saat perang Uhud. Ada sahabat yang punggungnya udah kayak landak. Karena dijadikan sebagai tameng hidup. Dia menjadikan dirinya seperti tameng hidup untuk melindungi tubuhnya Nabi. Ya, di saat pasukan kaum muslimin terdesak. Allahu Akbar. Ada yang nyabut ya ring yang menancap, ring besi dari topiknya Nabi, baju besinya Nabi yang nancap di pipinya Nabi itu dengan giginya sampai kemudian gigi mereka hancur. Gigi sahabat tersebut hancur. Masya Allah. Ini luar biasa. Allah jadikan mereka tuh melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ini tadi sebagaimana perkataan Yahya ibn Mu'adz. Siapa yang bahagia tatkala menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah, Allah akan jadikan segala sesuatu menjadi bahagia untuk melayani dirinya. Sahabat. Berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain jemaah. Ya. Itu yang melakukan pengkhianatan terhadap Nabi Isa. Sehingga mereka berkonspirasi dengan orang-orang Yahudi sampai mereka yakin mereka berhasil menyalib Nabi Isa. Itu ternyata nggak sedikit di antara mereka pengikut setianya Nabi Isa. Itu yang kemudian ya minta Nabi Musa membuatkan mereka ya minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung anak sapi setelah sebelumnya mereka diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Ya, sampai laut pun terbelah dan mereka bisa melewati jalur tersebut sehingga akhirnya mereka selamat dan Allah tenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya. Tapi setelah Allah berikan keselamatan, mereka lihat kaum yang mereka lewati ya menyembah patung anak sapi, mereka minta dibikinkan juga patung anak sapi. Siapa mereka? Ternyata nggak sedikit di antara mereka adalah orang-orang dekatnya Nabi Musa, sahabat Nabi Musa. Berbeda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim jami'an. Ya. Dan terakhir jemaah rahimanallah yakum, karena waktu kita ya tadi sudah disampaikan ya 12:45 jemaah. Nah, bahwasanya orang-orang yang hatinya sehat ya, maka sang pemilik hati tersebut cuma memiliki satu obsesi jemaah. Obsesi terbesarnya apa itu? Tidak lain untuk terus taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun aktivitas yang dia jalani itu adalah aktivitas dunia. Ya, kita cari nafkah,
kemudian kita tanazzuh, satu waktu kita rekreasi bersama keluarga, kita makan, minum, ya. Itu aktivitas-aktivitas yang sebenarnya aktivitas biasa, duniawi. Tapi selalu dia berharap dari aktivitas duniawi itu bisa bernilai ketaatan di sisi Allah. Makanya dia tata hatinya. Ya dia benarkan cara menjalaninya. Maka otomatis ya semua yang dilakukan itu akan bernilai ketaatan. Karena begitulah obsesi ya sang pemilik hati yang selamat. Dia tidak memiliki satu keinginan besar dalam hidupnya kecuali dia ingin menjadikan semua aktivitasnya itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Ya kita baru bahas tentang hati yang sehat. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita lanjut pada kondisi hati yang lain, yaitu hati yang mati dan juga hati yang berpenyakit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Karena waktu yang diberikan sudah selesai, ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.